Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel YouTube pusatnya cara-cara pinjam uang online dan pay later. Oke teman-teman, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada teman-teman tutorial gimana caranya pinjam uang di Akulaku untuk pertama kali tanpa BPJS. Nah, buat teman-teman yang mau tahu tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan info dan tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Nah, berikut ini adalah panduan lengkap cara pinjam uang di Akulaku untuk pertama kali tanpa BPJS. Oke, untuk teman-teman yang mau pinjam uang yang pertama kalinya, silahkan teman-teman download dulu aplikasi Akulakunya di Play Store. Terus klik buka. Terus klik setuju. Lanjutkan dengan mengklik pilih daftar. Klik saat aplikasi digunakan. Lalu masukkan nomor ponsel teman-teman yang masih aktif. Selanjutnya masukkan kode verifikasi. Oke, apabila verifikasi berhasil, maka teman-teman tinggal melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni menetapkan kata sandi. Selanjutnya, teman-teman buat kata sandi yang terdiri dari angka, terus huruf kapital dan huruf kapitalis. Terus masukkan juga kode referralnya jika teman-teman punya. Selanjutnya mengisi informasi dasar seperti pendidikan, status perkawinan, mengisi informasi pekerjaan, dan masukkan email yang masih aktif. Terus selanjutnya mengisi informasi kontak darurat. Pilihlah hubungannya dengan kontak darurat. Pilihannya bisa orang tua, pasangan, saudara kandung, saudara lainnya, teman sekolah, dan teman kerja. Terus selanjutnya masukkan informasi KTP. Caranya, teman-teman tinggal foto KTP di tempat yang terang dengan jelas dan tidak boleh blur. Terus selanjutnya foto scan wajah. Dan yang terakhir buat 6 angka PIN pembayaran. Nah, kalau sudah begini artinya pengajuan sedang diverifikasi. Dan untuk proses verifikasi akan selesai dalam waktu 30 menit. Nah, singkat cerita, kalau sudah disetujui dan sudah dapat limit, teman-teman tinggal klik keuangan. Nah, nanti ada dua pilihan, yaitu pinjaman dan dana cicil. Lalu, apa perbedaannya? Oke, untuk pinjaman merupakan salah satu produk Akulaku yang memungkinkan penggunanya mendapatkan pinjaman uang dalam jangka pendek. Jika diperhatikan di bagian halaman keuangan, teman-teman bisa langsung melihat pinjaman mulai dari 600.000 sampai 3 juta rupiah. Dan untuk mengajukan pinjaman ini tidak perlu login dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sedangkan kalau dana cicil adalah produk Akulaku yang penggunaannya bisa mengajukan pinjaman uang dalam waktu jangka panjang. Maksud dalam jangka panjang adalah waktu periode cicilan atau tenor yang harus dicicil dalam beberapa waktu yang sudah disepakati. Nah, kalau untuk bisa pinjam di dana cicil, teman-teman harus login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan agar dana cicilnya bisa kebuka.
Nah, untuk dapat akun BPJS Ketenagakerjaan, berarti kalian harus sudah bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Jadi, intinya kalau fitur pinjaman waktu tenornya 30 hari dan tidak pakai BPJS. Nah, kalau fitur dana cicil, waktu tempo cicilannya bisa mencapai 12 bulan dan maksimal pinjamannya hingga 15 juta rupiah dan harus menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, seperti judul di atas, cara pinjam uang di Akulaku untuk pertama kali tanpa BPJS, maka saya akan klik pinjaman. Selanjutnya, pilih jumlah pinjaman. Nah, di sini cuma tersedia ada yang 1,2 juta, 900.000 dan 600.000. Oke, sebagai contoh di sini saya mau pinjam uang sebesar 600.000 aja. Selanjutnya, pilih tenor pinjaman. Nah, seperti yang saya bahas, kalau fitur pinjaman merupakan salah satu produk Akulaku yang memungkinkan penggunanya mendapatkan pinjaman uang dalam jangka pendek, yaitu cuma 30 hari. Dan selanjutnya, jangan lupa klik atau centang asuransinya. Tujuannya, bila debitur mengalami kecelakaan dan mengalami cacat, nantinya pemegang polis bakal dapat nilai pertanggungan atau bantuan kompensasi sebesar 1.380.000. Selanjutnya, masukkan rekening bank. Oke, di sini seperti biasa saya mau pilih lewat Bank CMB Niaga aja ya. Atau teman-teman bisa juga tambahkan rekening bank. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan nomor rekening bank tujuan, terus konfirmasi. Nah, harus diingat ya teman-teman, pada bagian bank yang harus teman-teman isi adalah nama pemilik bank yang sesuai dengan nama yang terdaftar di akun Akulaku. Jadi jangan masukkan nama pemilik bank yang bukan nama yang terdaftar di akun teman-teman. Kalau teman-teman memasukkan berbeda nama pemilik bank, bisa kemungkinan pinjaman teman-teman akan ditolak oleh pihak Akulaku. Nah, nanti di sini kita bisa lihat untuk pelunasannya yaitu 692.000 yang terdiri dari jumlah pinjamannya 600.000. Bunga per bulannya yaitu 0,10% sebesar 18.000, terus biaya adminnya 54.000, PPN 8.000, premi 12.000. Nah, di sini juga tersedia info tanggal bayar tagihannya. Jadi kalau dihitung, total bunga dan biaya lainnya cuma 92.000 selama 1 bulan. Selanjutnya, pilih tujuan pinjaman. Oke, di sini banyak sekali tujuan pinjamannya seperti konsumtif, pertanian, peburuan dan kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan listrik, gas dan air, konstruksi dan lain-lain. Nah, agar pengajuan pinjaman bisa cepat di-ACC oleh pihak Akulaku, saya mempunyai sedikit tipsnya, yaitu mengisi tujuan pinjaman. Jangan pilih konsumtif, ingat ya, pilih saja industri pengolahan. Selanjutnya, teman-teman centang perjanjian, syarat dan ketentuan layanan pinjaman. Terus, klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, teman-teman tinggal tunggu proses pengajuan diterima. Terus, berapa lama pencairan pinjaman di Akulaku?
Pada umumnya, setelah semua persyaratan dan proses pengajuan sudah teman-teman penuhi, pinjaman uang tunai bakal cair 1-3 jam saja. Namun, semisal belum mendapatkan dananya, teman-teman tinggal tunggu saja sampai batas maksimal 1 kali 24 jam. Tapi, menurut pengalaman pribadi, untuk persetujuan pinjaman di Akulaku tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 10 menit saja. Setelah itu uang akan ditransfer ke rekening penerima dan dapat dicairkan. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara pinjam uang di Akulaku untuk pertama kali tanpa BPJS. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pinjam uang di aplikasi Akulaku. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Akulaku untuk pertama kali tanpa BPJS, silahkan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.